problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita. Sajikan beragam fenomena dan tanda tanya, euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya. Mediaislamnet.com. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Bi, lagi ngapain, Bi? Abi lagi ada masalah nih. Ada masalah kok buka internet? Iya nih, di sini nih jawabannya. Di mana? Mediaislamnet.com. Bareng parameter, bareng sampai center, juga narasumber kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi. Gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mediaislamnet.com. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ahmad Ansori dalam program radio live streaming Top Isu, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Insya Allah selama 60 menit ke depan, Top Isu akan membahas topik-topik terkini dan isu-isu terhangat yang terjadi selama sepekan terakhir, serta bagaimana pandangan serta solusinya dalam Islam, tentu saja bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan Alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kita kali ini narasumber Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah pemerhati masalah keislaman serta juga direktur dari Media Islamnet. Beliau adalah penulis naskah VCD Kapitalisme Desatanik Ideologi dan presenter saya sendiri yaitu Ahmad Ansori. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, mendengar yang budiman, tanggal 9 Desember hari ini tepatnya itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, di Jakarta, rumor akan terjadi demo besar-besaran ternyata tidak terbukti. Nah, apa yang disampaikan penguasa ini ternyata cuma menunjukkan paranoid mereka itu sendiri. Nah, tapi kali ini kita tidak akan bicara soal demo anti korupsi ataupun paranoid penguasa. Kita akan bicara mengenai korupsinya itu sendiri. Kenapa sih korupsi menjadi momok bagi dunia? Nah, top isu kali ini akan membahas topik apakah korupsi bisa hilang di negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, Ustadz, Kenapa ini korupsi itu disebut orang momok nih bagi dunia? Baik Mas Ahmad Ansori dan pendengar yang budiman, juga para netter mediaislamnet.com, kita melihat di dunia ini memang ada peringatan hari-hari tertentu yang menjadi perhatian dunia. Contohnya tanggal 1 Desember kemarin kan ada Hari AIDS. Hari AIDS sedunia. Itu kenapa? Karena masyarakat menganggap AIDS ini suatu penyakit yang sangat berat dan bisa menghancurkan masyarakat, bisa terjadi genocide dengan AIDS ini. Begitu juga dengan korupsi, corruption. Nah, masyarakat menganggap korupsi ini tidak bisa atau sulit untuk diberantas. Sehingga mereka membuat hari anti-AIDS, anti korupsi. Hari anti korupsi ya. Sedunia. Jadi inilah sebenarnya kenapa ada hari anti korupsi sedunia, karena dunia ini, tapi harus dibaca dunia ini dunia demokrasi. Ya. Karena untuk Islam ini nggak berlaku sebenarnya. Jadi untuk dunia ini memang menganggap kok sulit sekali memberantas korupsi, Ustaz, memberantas korupsi, sehingga ada hari anti korupsi sedunia. Dan hari ini diadopsi juga di Indonesia. Jadi di Indonesia juga mengambil 9 Desember sebagai hari anti korupsi. Nah, apakah korupsi itu bisa hilang di negeri demokrasi ya seperti Indonesia nih, Ustaz? Tidak bisa. Oh iya. Tidak bisa, ya.
Karena memang demokrasi itu pada dasarnya dari pangkal pemikiran demokrasi itu kan menganggap urusan yang berkaitan dengan Tuhan itu urusan yang sifatnya privat. Pribadi, Ustaz ya. Pribadi. Ya kalau ibadah ya memang pakailah Tuhan, sembahlah Tuhan, pakailah aturan-aturan Tuhan. Tetapi untuk urusan publik, urusan masyarakat, ya termasuk urusan negara gitu ya, urusan ekonomi, urusan hukum, ya, mengadili orang, di situ tidak ada peran Tuhan, dan Tuhan gak usah diikut-ikutan. Ikut campur gitu ceritanya. Jadi karena akar atau pangkal dari pemikiran demokrasi semacam itu, maka tidak akan mungkin korupsi itu hilang. Kenapa? Karena mereka melupakan esensi dasar pemberantasan korupsi itu, bahwa korupsi itu dilakukan kalau sembunyi-sembunyi. Diam-diam, Ustaz ya. Diam-diam. Ya. Seperti pencuri aja berarti ya. Aslinya seperti itu. Walaupun sekarang kalau itu sudah jadi budaya, ya kalau tidak korupsi nggak asik. Ya. Nggak ngetren gitu ya. Ya, pejabat korupsi nggak korupsi itu goblok kan gitu. Mumpung lagi berkuasa gitu ya. Itu. Kowe itu pejabat kok nggak korupsi? Aneh. Goblok gitu. Nah, kapan lagi.com. Oh maaf. Maksudnya kapan lagi Om? Jangan gitu. jangan promosi nih. Ya saingannya mediaislamnet.com. Jadi karena mereka menghilangkan Tuhan ya dalam urusan-urusan masalah duit, masalah hukum, masalah pemerintahan, dan hanya menghadirkan Tuhan ketika beribadah, maka jangan pernah berharap korupsi hilang. Karena ketika orang korupsi dia menganggap nggak ada yang lihat. Ya. Sama kayak pencuri juga ya berarti ya. Jadi ini akarnya di sini sebenarnya. Jadi walaupun sekeras apapun sanksinya, itu kan kalau ketahuan Pak. Kalau nggak ketahuan, ya jalan aja gitu. Jalan terus, sikat lagi. Nah, jadi memang karena pangkalnya itu memang memberi peluang yang besar untuk orang berkorupsi, jadi jangan berharap korupsi akan hilang di negara demokrasi Ustaz ya. Demokrasi seperti Indonesia. Nah, terus bagaimana demo-demo di anti korupsi itu apakah memang bisa menghilangkan korupsi di Indonesia? Baik, kita akan bahas pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Jadi, Top Isu.